Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengenai turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi, tapi inverse-nya, inverse dari trigonometri. Nah, terlebih khusus kita akan bahas lebih dahulu mengenai turunan inverse dari sinus X. Dulu di trigonometri kita belajar, kita pernah tahu bahwa nilai dari suatu sudut, misalkan sin 30 derajat itu akan sama saja dengan apa nilainya berapa? Setengah ya. Nah, ketika kita cari inverse dari sin setengah itu ya, berarti berapa? 30 derajat kan ya, atau kebalikannya. Kita mencari berapa sih nilai sinus yang berapa sih sudut yang hasil dari nilai sinusnya setengah gitu kan ya. Nah, boleh kita tulis menjadi ini kan, sin hasilnya berapa, sin pangkat min 1 gitu kan ya, atau inverse dari sin setengah sama dengan 30 derajat. Ada yang bilang arcus ya, sama saja seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Kita tahu bahwa fungsi itu dimisalkan dengan y ya. Y sama dengan sin x kan ya, biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini kita bentuknya menjadi seperti ini. Nah, dimisalkan dulu, kita gambar dulu agar lebih mudah. Oke. Ada sebuah segitiga dengan sudutnya itu Y, gitu kan ya. Maka, nah, misalkan memiliki kemiringan 1 dan tingginya kita tahu, tidak tahu, kita misalkan X, gitu kan ya. Jadi boleh kita tulis menjadi apa? Sin Y, gitu kan ya, sama dengan apa berarti? Depan dibagi miring, X per 1, ya X, gitu kan ya. Sin Y sama dengan X. Jadi kita mencari bahwa sin Y, di mana Y ini sudut, ya. Jadi kita tahu nilainya X, gitu kan ya, menurut dari segitiga ini. Nah, boleh kan kita lihat bentuknya seperti yang atas. Kita cari menjadi apa? Sin inverse atau inverse dari sin X akan sama dengan apa? Y, gitu kan ya. Sehingga bentuknya menjadi apa? Y sama dengan sin inverse X, gitu kan ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk yang umum, seperti yang kita tahu, bentuk dari fungsi Y sama dengan, gitu kan ya. Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Y sama dengan sin inverse dari X, gitu kan ya. Nah, kita akan menurunkan fungsi yang ini gitu kan ya. Menjadi apa sih turunan dari inverse sin X ini? Kita balikan lagi ke bentuk semula. Bahwa bentuk semulanya menjadi apa? Sin X sama dengan, sorry, bentuk semulanya berarti menjadi apa? Sin Y ya. Nah, lihat dari sini lagi deh. Sin Y sama dengan X. Gitu kan ya. Sin Y sama dengan X. Gitu kan ya. Nah, kita akan coba turunkan gitu kan ya. Turunannya secara implisit gitu. Kalau yang sudah belajar di universitas, turunan implisit ini, kita menurunkan fungsi gitu kan, terhadap fungsinya, fungsi X gitu kan ya. Nah, dy dx gitu kan ya. Tapi di sebelah sini tidak mengandung variabel X gitu kan ya. Sehingga kita cukup menurunkan uh, nilai dari sinusnya, atau sin y-nya ini. Nah, turunan dari sin y itu menjadi apa? Cos y ya. Nah, kemudian kita akan menurunkan turunan dari X ini. Berarti turunan dari X berapa? 1. Nah, sehingga kita bisa membuat nih dy per dx-nya menjadi apa? Cos y-nya pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi 1 per cos y. Gitu kan ya. Kita lihat gambar lagi di sini. Nah, cos y. Cos y itu berarti menjadi apa menurut gambar? Saat garis miringnya ini 1, kemudian nilai tingginya X, maka alasnya berarti menjadi berapa? Gunakan Pitagoras, akar dari 1 kuadrat, kan ya, dikurangi dari X kuadrat, kan ya, menurut Pitagoras. Nah, berarti cos Y, nilai cos Y ini berarti berapa? Samping dibagi miring, berarti akar dari 1 kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi 1, tetap ya hasilnya ini. Nah, berarti menjadi apa? 1 per akar dari 1 kuadrat tetap 1
dikurangi X kuadrat gitu kan ya. Maka terbukti turunan dari dy per dx itu akan sama dengan apa? 1 per akar dari 1 dikurangi X kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai turunan dari inverse kosekan X. Gitu kan ya. Definisi dari kosekan itu akan sama dengan apa? Kosekan itu. Kosekan itu berarti 1 per sin X. Gitu kan ya. Kalau ini kosekan X. Gitu kan. Nah, bentuknya berarti di sana seperti apa? Y sama dengan kosekan inverse dari X. Gitu kan ya. Inverse kosekan X maksudnya. Nah, berarti kita balikan ke bentuk awalnya. Menjadi apa? Kosekan Y sama dengan X. Selanjutnya, kita akan gambar ke dalam sebuah segitiga. Gitu kan ya. Dengan sudut Y. Kan? Nah, maka nilai kosekan Y itu akan sama dengan X. Kita tahu bahwa kosekan itu 1 per sin. Sin itu sama dengan apa? Nah, depan per miring gitu kan ya. Nah, berarti kosekan Y itu akan sama dengan apa? Miring per depan. Kebalikannya. Berarti X gitu kan ya, miringnya. Depannya apa? 1. Nah, maka kosekan Y itu sama saja dengan apa? Miringnya X. Nah, depannya 1. Sama X dibagi 1, X gitu kan ya nilainya. Selanjutnya, kita akan turunkan turunan dari kosekan Y gitu kan ya. Kita akan menentukan terhadap fungsi X. dy per dx gitu kan ya. Turunan dari kosekan Y itu berarti menjadi apa? Nah, negatif kosekan Y kotangen Y gitu kan ya. Sama dengan apa? Turunan dari X 1 gitu kan. Maka dy per dx itu akan sama saja dengan apa? 1 per, nah dikalikan dulu negatif, kosekan Y kotangen Y gitu kan ya. Berdasarkan gambar ini, kita dapat mencari alasnya atau sisi alas ini. Nah, sama dengan apa berarti akar dari menurut Pitagoras X kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu kan ya atau 1. Nah, kita lanjutkan ke sini. Berarti nilai dari kosekan Y itu akan sama dengan apa? Kosekan itu tadi 1 per sin, berarti 1 per sin itu miring per depan. Miringnya berapa? X, depannya berapa? 1. Nah, berarti X, gitu kan ya. Selanjutnya, kotangen. Kotangen Y itu, kalau tangan tadi sama dengan apa? Depan per samping. Berarti, kalau kotangen samping per depan. Gitu kan ya. Sampingnya, nah, kalau dilihat dari sudut Y, sampingnya X kuadrat dikurangi 1 diakarkan, depannya 1. Nah, jadi kita kalikan dengan berapa? X kuadrat dikurang 1. Nah, jadi turunan dari inverse kosekan X itu akan sama saja dengan apa? 1 per X dikalikan akar dari X kuadrat dikurang 1. Itu ya.